Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan membahas film yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang, apalagi kalau bukan Avatar: The Way of Water. Masih berkisah tentang kehidupan Jack dan Sully setelah tergabung ke dalam bak Na'vi dan membina kehidupan baru bersama Neytiri. Berhubung film kali ini merupakan lanjutan dari film pertamanya. Jadi saya menyarankan agar teman-teman menonton film pertamanya dulu, baru lanjut ke sini ya. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, saya mau ingetin dulu ya guys kalau konten ini berisi full spoiler, jadi jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Sudah lebih dari 10 dekade bangsa Na'vi berhasil mengusir manusia dari planet Pandora. Kini Jack dan Neytiri menikmati hidup mereka sebagai pemimpin klan Omaticaya. Mereka berdua dikaruniai 3 orang anak yaitu Nethiam, Lo'ak, dan Tuk. Lalu mereka juga mengadopsi anak mendiang Grace yang bernama Kiri. Di sana juga ada anak kandung Kolonel Miles yang bernama Spider. Pada masa itu Spider tidak bisa dibawa kembali ke bumi karena usianya yang masih terlalu dini, alhasil ia pun terpaksa ditinggalkan di Pandora dan hidup bersama klan Omaticaya. Sayangnya kedamaian yang dirasakan oleh Jack dan Neytiri tidak berlangsung lama. Malam itu mereka melihat kedatangan bangsa langit, atau manusia kembali ke planet Pandora. Manusia kembali dan mendirikan markas operasi pertama yang baru bernama Bridgehead City. Untuk merebut kembali Pandora karena bumi sudah sekarat. Administration berhasil memindahkan DNA dan ingatan Kolonel Miles, serta beberapa tentara lainnya, ke dalam tubuh avatar yang telah mereka ciptakan. Mereka berencana akan memanfaatkan dendam Kolonel Miles untuk membunuh Jack yang sangat menentang. Keberadaan RDA di planet Pandora, setelah mengetahui kedatangan bangsa langit, Jack dan bangsa Na'vi mulai melakukan penyerangan di jalur suplai senjata RDA. Semua senjata di sana kemudian diambil sebagai cadangan senjata mereka dalam operasi itu. Lo'ak hanya diperintahkan untuk berjaga, namun ia malah membantah perintah sang ayah dan ikut turun tangan dalam penyerangan itu. Alhasil Nethiam sebagai kakak akhirnya terkena imbas ledakan. Akibat perbuatan sang adik Jack tentu saja marah dan kecewa pada tindakan Lo'ak, jadi ia pun dihukum tidak boleh mengendarai iklar dalam beberapa waktu. Beberapa hari kemudian Kolonel Miles dan pasukannya akhirnya tiba di markas besar RDA. Di sana Kolonel Miles pun berkenalan dengan komandan RDA yang bernama Jenderal Armor. Jenderal Armor kemudian memerintahkan Miles dan pasukannya untuk pergi memeriksa markas lama RDA. Bersamaan dengan kedatangan pasukan Miles, di sana juga terlihat anak-anak Jack yang sedang bermain di lokasi tersebut. Sesampai di sana Miles melihat tubuh manusianya yang sudah mati, dan hanya tersisa tengkoraknya saja. Hal itu pun akhirnya membangkitkan dendam lama Miles yang sangat ingin membunuh Jack, serta Neytiri saat melihat Kolonel Miles dan pasukannya. Lo'ak langsung melaporkan hal itu pada sang ayah. Jack yang mendengarnya tentu saja panik, dan menyuruh mereka semua untuk tetap bersembunyi. Di saat itulah mereka semua malah ketahuan dan langsung ditangkap oleh Miles dan pasukannya. Beruntung Jack dan Neytiri tiba di saat yang tepat, sehingga mereka pun berhasil menyelamatkan anak-anak mereka, kecuali Spider, yang tertangkap dan dibawa oleh Miles dan pasukannya. Setelah ditangkap Spider dikurung dan dipaksa untuk mengatakan di mana Jack dan keluarganya berada. Spider pun memilih untuk bungkam, dan berusaha menahan kesakitan. Miles yang tidak tega melihat hal itu, akhirnya meminta sedikit keringanan pada Jenderal Armor, dan ia berjanji akan membujuk Spider dengan pendekatan dari hati ke hati. Kolonel Miles kemudian menjelaskan kepada Spider kalau mereka sebenarnya memiliki hubungan darah, walaupun tubuhnya telah mati, namun DNA dan ingatannya masih merasakan hubungan di antara mereka.
Sejak saat itu, Miles berusaha mendekatkan diri dengan Spider, dan ia juga mulai mempelajari kehidupan bangsa Na'vi, agar ia bisa menjadi Na'vi seutuhnya seperti Jack. Lambat laun hubungan mereka berdua pun semakin membaik, dan Spider mulai sedikit terbuka kepada Miles. Di sisi lain Jack menyadari bahwa keselamatan ia dan keluarganya sedang terancam, mereka pun tak memiliki pilihan lain, kecuali meninggalkan tanah kelahiran mereka. Untuk menghindari serangan dari RDA, setelah menyerahkan tahta kepemimpinan kepada Na'vi yang lain, Jack dan keluarganya langsung bergegas meninggalkan klan Omaticaya, menuju ke tempat yang sangat jauh. Setelah perjalanan yang sangat panjang, Jack dan keluarganya tiba di klan Na'vi Laut, yang bernama Medcaina, yang terletak di pesisir timur Pandora. Jack kemudian meminta perlindungan pada pemimpin klan Medcaina, yang bernama Tonowari, untuk melindungi keluarganya dari bangsa manusia. Ronald, istri Tonowari, awalnya menolak kedatangan mereka, karena keluarga Jack disebut memiliki darah iblis, warisan dari genetik manusia, terlebih kedatangan mereka juga hanya akan membawa petaka bagi penduduk klan Medcaina. Mendengar hal itu Neytiri pun berusaha membela keluarganya, dengan mengatakan bahwa mereka semua sudah menjadi bangsa Na'vi yang seutuhnya, lagi pula suaminya juga merupakan seseorang yang sangat dihormati dan disegani oleh bangsa Na'vi. Berkat penjelasan itulah, Tonowari pun bersedia untuk menerima Jack dan keluarganya bergabung dengan klan Medcaina. Sejak saat itulah Jack dan keluarganya mulai mempelajari cara hidup orang-orang yang ada di sana. Untungnya putri Tonowari dan Ronald yang bernama Sirea dengan senang hati mengajari anak-anak Jack, mulai dari cara menahan nafas di bawah laut, dan cara berinteraksi dengan binatang-binatang yang ada di sana. Sehingga saat ia berusaha naik ke permukaan predator pun kembali, namun Loak berhasil diselamatkan oleh seekor predator yang jauh lebih besar. Beberapa saat kemudian Loak sadar, di atas tubuh predator yang telah menyelamatkannya. Loak mencoba berkomunikasi dengan hewan itu, dan mereka pun akhirnya berteman. Ia juga membantu hewan itu untuk melepaskan serpihan senjata, yang saat itu tertancap di salah satu siripnya. Sementara itu di pemukiman Jack terkejut saat mengetahui kalau Aunung telah meninggalkan Loak di Pulau Batu Tiga bersaudara. Untungnya Loak masih berhasil diselamatkan dan kembali ke pemukiman. Saat itu Loak malah membela Aunung, dengan mengatakan bahwa ia keluar dari karang, atas permintaannya sendiri. Perbuatan Loak membuat Aunung malu, sekaligus terharu, sehingga mereka pun mulai berteman dengan baik. Keesokan harinya Loak menceritakan apa yang ia alami pada Sirea, dan Sirea pun menjawab bahwa hewan yang telah menyelamatkan Loak adalah spesies Tulkun yang bernama Payakan. Tulkun adalah spesies hewan laut yang dianggap sebagai keluarga spiritual oleh klan Medcaina, namun hal itu tidak berlaku bagi Payakan. Payakan justru dianggap sebagai Tulkun pembunuh dan ia diasingkan oleh rombongan Tulkun yang lain. Oleh sebab itulah ia selalu menyendiri dan tidak bergabung dengan rombongannya. Mendengar hal itu Loak sama sekali tidak percaya, ia yakin Payakan bukanlah pembunuh seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Medcaina. Ia pun tetap pergi mengunjungi Payakan dan bermain bersamanya. Di waktu yang sama anak-anak Jack diajak untuk melihat teluk leluhur klan Medcaina. Saat Kiri mencoba terhubung dengan salah satu pohon kehidupan, ia tiba-tiba bertemu dengan ibunya. Namun tubuhnya mengalami kejang-kejang, dan ia akhirnya tidak sadarkan diri. Kiri kemudian dibawa kembali, dan Jack langsung memanggil Norm untuk memeriksakan keadaan putrinya. Sayangnya Norm tidak mampu menyelamatkan Kiri, hingga Ronald harus turun tangan. Berkat bantuan spiritual, Kiri pun berhasil diselamatkan dan kembali sadar. Tak disangka kedatangan Norm ke pulau itu berhasil dilacak oleh Kolonel Miles. Ia dan pasukannya pun memilih untuk bekerja sama dengan para pemburu Tulkun, yang kebetulan beroperasi di sekitar pulau tersebut. Sehari sebelum pemburuan dimulai, para rombongan Tulkun terlihat pulang menemui klan Medcaina. Mereka pun melepas rindu setelah sekian lama tidak berjumpa. Di waktu yang sama Miles dan pasukannya terlihat menyerang salah satu wilayah yang ada di sekitar perairan mereka, di sana untuk mencari Jack. Namun pemimpin klan di sana tidak tahu siapa yang ia maksud. Karena kesal Miles pun menyuruh pasukannya untuk membakar rumah warga yang ada di sana. Kabar penyerangan itu pun akhirnya sampai di telinga Tonowari. Ia kemudian menyampaikan berita itu pada Jack dan Neytiri, agar mereka mulai menyiapkan diri untuk menghadapi manusia. Di sisi lain Loak berusaha membuktikan pada teman-temannya bahwa Payakan adalah Tulkun yang baik. Ia pun nekat masuk ke tubuh Payakan untuk mengoneksikan dirinya.
Dari penyatuan itu, Loak akhirnya mengetahui cerita yang sebenarnya terjadi. Dahulu kelompok Tulkun diserang oleh manusia, hingga Payakan adalah satu-satunya Tulkun yang berhasil selamat. Sayangnya hal itu malah membuat ia dituduh oleh kelompoknya sebagai pembunuh dan diasingkan sampai saat ini. Keesokan harinya para pemburu mulai melancarkan aksi mereka. Mereka pun berhasil menangkap seekor Tulkun dan memanen enzim di dalam otaknya untuk dijadikan sebagai obat anti penuaan yang disebut Amrita. Lalu mayat ikan Tulkun sengaja dilepaskan oleh Kolonel Miles untuk memancing perhatian para navi laut. Dan menarik Jack keluar dari persembunyian, kematian induktor pun tentu saja menjadi pukulan berat bagi orang-orang Medcaina. Ronald bahkan sampai menangis dan menyalahkan Jack atas kejadian ini. Orang-orang juga tidak bisa tinggal diam, mereka berencana akan balas dendam dan menyerang manusia. Jack yang mendengarnya langsung menentang keputusan itu. Ia tahu betul semua ini adalah bagian dari rencana manusia yang ingin peperangan terjadi. Ia pun menyarankan agar semua ikan Tulkun pergi menjauh untuk sementara waktu. Setelah mendengar usulan dari ayahnya, Loak bergegas pergi memperingati Payakan. Karena ia pasti tidak tahu informasi itu, Loak kemudian diikuti oleh saudara-saudaranya, serta Sirea, dan juga Aunung. Sesampai di Pulau Batu Tiga bersaudara, mereka melihat Payakan sudah terkena jebakan dari para pemburu Tulkun. Dengan cepat mereka semua pun bekerja sama untuk melepaskan jebakan tersebut. Saat itulah Neteyam langsung menghubungi ayahnya agar ia datang membantu mereka. Mendengar kabar itu Tonowari dan pasukannya juga bersiap pergi karena di sana juga ada anak-anak mereka. Setelah berhasil melepaskan jebakan di tubuh Payakan, semua anak-anak segera kabur dan berpencar. Sayangnya Kolonel Miles dan pasukannya sudah lebih dulu datang dan berhasil menangkap Loak, Sirea, dan Tuk. Mereka semua pun dibawa ke atas kapal dan dijadikan sebagai sandera oleh Kolonel Miles. Mengetahui anak-anak mereka dalam bahaya, Jack akhirnya memberanikan diri untuk menghadapi Kolonel Miles. Begitu Jack mendekati kapal, Payakan tiba-tiba muncul dan menyerang kapal. Para pemburu penyerangan itu pun langsung dilanjutkan oleh klan Medcaina, yang berjuang melawan bangsa manusia, atau yang mereka sebut bangsa langit. Pertarungan antara kedua bangsa itu pun tidak terhindarkan lagi. Banyak dari mereka yang akhirnya tewas akibat penyerangan yang terus-menerus dari dalam kapal. Spider juga membantu bangsa Navi dengan mengacaukan kendali di dalam kapal. Tak lama kemudian Neteyam datang dan langsung menyelamatkan Loak dan Sirea. Setelah berhasil bebas, Sirea diminta membawa Tuk pergi dari sana, sementara Loak malah mengajak Neteyam untuk masuk ke dalam kapal, demi bisa membebaskan Spider. Setelah berhasil menemukan Spider, mereka pun ketahuan dan ditembak oleh Miles. Nasnya Neteyam terkenal salah satu tembakan, hingga ia pun akhirnya tewas. Lagi dan lagi Loak merasa semua ini adalah kesalahannya, karena ia adalah orang yang telah mengajak Neteyam untuk kembali ke dalam kapal. Di tengah kesedihan itu, Miles semakin memprovokasi Jack untuk berduel melawannya. Ia mengatakan bahwa saat ini, Kiri dan Tuk telah berhasil mereka tangkap. Mendengar hal itu, Jack dan Neytiri berusaha saling menguatkan, karena mereka tidak ingin kehilangan anaknya lagi. Dengan kerjasama yang baik, Jack dan Neytiri berhasil membantai beberapa pasukan Miles. Miles kemudian keluar dengan membawa Kiri sebagai tawanan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Neytiri terhadap Spider. Karena masih memiliki jiwa seorang bapa, Miles pun terpaksa melepaskan Kiri untuk menyelamatkan Spider. Setelah itu duel antara Jack dan Miles kembali dilanjutkan karena terlalu sibuk saling menyerang keduanya. Bahkan tidak sadar kalau mereka telah terjebak di dalam kapal yang tenggelam, begitu pula dengan Neytiri dan Tuk yang juga terjebak di sisi kapal yang lain. Setelah duel yang cukup panjang, Miles akhirnya berhasil dikalahkan oleh Jack, namun Jack baru menyadari bahwa ia sudah terjebak di sana, dan kini ia mulai kehabisan nafas. Menyadari keluarga mereka sedang terjebak, Kiri dan Loak dan Spider akhirnya berpencar untuk menyelamatkan ayah ibu dan adik mereka. Berkat bantuan hewan-hewan laut yang terkoneksi dengan Kiri, mereka pun bisa menemukan keluarga mereka dan membawa semuanya kembali ke permukaan. Di sisi lain Spider ternyata diam-diam malah menyelamatkan Miles. Bagaimanapun juga sebagai seorang anak Spider tidak tega jika harus membiarkan ayahnya mati tenggelam. Namun ketika diajak pergi oleh Miles, Spider pun menolak dan lebih memilih untuk ikut bersama keluarga Jack. Setelah pertarungan yang sangat panjang, keluarga Jack akhirnya mengikhlaskan kepergian Neteyam dan memakamkannya di wilayah Medcaina.
Kini keluarga Jack disambut oleh Tonowari dan diresmikan menjadi bagian dari klan Mad Kaina, dan film pun akhirnya selesai. Dari film ini kita lagi dan lagi diperlihatkan bukti kekejaman manusia terhadap alam semesta. Mereka tak henti-hentinya mengeksploitasi alam dan seisinya demi keuntungan pribadi. Semoga film ini bisa menyadarkan kita untuk terus menjaga alam dan memberikan ruang untuk setiap spesies berkembang biak dengan baik, tanpa diganggu oleh manusia dan teknologi-teknologi lainnya. Terima kasih sudah menonton alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.